Biografi singkat Fatimah Zahra. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia putri Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian, dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahun. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan mengesankan. Juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Sejak usianya yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat itu, dakwah periode Mekah, Fatimah sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi membenci sang ayah. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah sang ayah. Fatimah terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar, dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Julukan yang paling utama adalah Az-Zuhra atau yang cemerlang, Batul, perawan, Kanis terpelihara, At-Tahirah yang suci, Al-A'imah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia, Nisa al-Alamin, wanita sejagat, dan banyak lagi julukannya. Menurut kitab Nur ad-Daham, karangan Syekh Nawawi al-Batani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 3 putra, yaitu Hasan, Husain, dan Husasin yang meninggal saat masih kecil. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kulsum. Menurut Al-Laits bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dalam dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar hampir ke seluruh negeri. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada 3 Jumadil Akhir 11 Hijriah pada usia yang sangat masih muda. Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ia meninggal pada 116 atau 255 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras. Merasa ajalnya sudah dekat, ia membersihkan dirinya, memakai wangian dibantu oleh iparnya, yaitu Asma bintu Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu yang memandikan dan mengkafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali pula yang mengkuburkannya bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat, kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi Muhammad memanggilnya dan berbisik kepadanya sehingga tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah.
Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama akan menjumpainya di surga nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakat. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. B. Uwais Al-Qarni. Yang pertama adalah biografi singkat. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Qarn dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada." Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta, benda, dan pakaian usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menunggu Uwais. Kali dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, "Siapa namanya?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qarn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahnya?" "Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku," jawabnya. Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta." Lalu saya berdoa kepada Allah dan saya diberikan kesembuhan. Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluk seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais memohon ampun untuknya. Selanjutnya Umar bertanya kepada mengenai tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak tanpa orang dipedulikan orang." 2. Teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak berkeliman dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sangat penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut.